Update informasi terbaru di pencairan bantuan sosial. Di mana untuk dua bantuan sosial berikut ini sudah dipastikan tidak akan disalurkan lagi ke keluarga penerima manfaat. Karena bantuan sosial ini akan dihentikan penyalurannya dikarenakan sesuai dengan aturan dari pemerintah pusat. Nah, seperti apakah nanti untuk informasinya secara lengkap? Dan di sini kan ada dua bantuan yang dihentikan. Kira-kira bantuan apa sajakah? Lalu kenapa dihentikan dan apakah kita termasuk sebagai penerima bantuan sosial tersebut? Nah, untuk informasinya secara lengkap pastikan simak video ini sampai habis dan jangan di-skip untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan untuk menghindari kegagalpahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Info Digital. Di sini kita akan mengupdate informasi terbaru di program bantuan pemerintah. Pastikan bagi teman-teman yang ingin selalu mendapatkan informasi yang update, valid, akurat di program bantuan pemerintah, sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini agar tidak ketinggalan informasi-informasi penting di pencairan bantuan sosial. Nah, jadi di sini kita minta bantuannya teman-teman untuk subscribe channel ini dan juga share video ini sebanyak-banyaknya ke akun sosial media teman-teman supaya banyak KPM yang lainnya, teman-teman yang lainnya mendapatkan informasi yang bermanfaat terkait pencairan bantuan sosial. Nah, oke sobat, di sini kita akan mengupdate informasi di bantuan sosial yang akan dihentikan penyalurannya. Di sini nanti bantuannya itu benar-benar tidak akan disalurkan lagi dikarenakan ini sesuai dengan juknis ataupun surat perintah yang pernah turun ya dari pemerintah pusat. Karena untuk bantuan ini memang anggarannya hanya untuk beberapa periode saja dan di sini kita melihatnya sudah masuk di periode akhir dan apabila di sini sudah tersalurkannya ya di periode akhir ini, maka tidak akan ada lagi periode selanjutnya. Nah, untuk bantuan sosial yang dihentikan ini ada dua dan langsung saja kita masuk ke dalam poin yang pertama, yaitu bantuan pangan berupa beras 10 kg. Nah, di mana untuk bantuan pangan beras 10 kg ini sesuai juknisnya, sesuai dengan aturan pemerintah pusat, hanya diberikan selama 3 periode, selama 3 bulan saja ya teman-teman. Nah, jadi dari bulan saat Ramadan kemarin sudah mulai disalurkan, hingga saat ini kita melihatnya di lapangan itu rata-rata sudah mencapai di tahap yang ketiga ataupun di tahap yang terakhir. Nah, apabila di sini sudah tahap terakhirnya selesai, maka tidak akan ada lagi tahap yang selanjutnya jika sesuai dengan surat juknis penyaluran yang dulu. Karena untuk surat yang dahulu itu hanya bisa dicairkan selama 3 kali sesuai dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat. Ya, mudah-mudahan nanti ada kebijakan baru nih dari pemerintah agar bisa menyalurkan bantuan ini lagi, entah mungkin di beberapa bulan yang akan datang. Ya, mudah-mudahan terrealisasi supaya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan data penerima bantuan berupa beras 10 kg ini adalah KPM, namanya yang terdaftar di DTKS sebagai penerima PKH. Jadi di sini bagi KPM yang mendapatkan bantuan PKH juga bisa mendapatkan bantuan berupa beras 10 kg. Nah, untuk pengambilan beras 10 kg ini disalurkan melalui dua cara teman-teman, yaitu ada yang melalui PT Pos Indonesia dan ada yang disalurkan secara kolektif ataupun dikumpulkan suatu komunitas dalam suatu tempat. Contohnya kemarin banyak yang disalurkan juga di balai desa, teman-teman. Nah, oke, selanjutnya di sini untuk bantuan yang kedua yang tidak akan disalurkan lagi adalah bantuan pangan berupa daging dan telur ayam masing-masing 1 kg. Nah, di mana untuk target penerima bantuan di sini adalah KPM yang terdaftar namanya di BKKBN yang memiliki anak dengan data berpotensi stunting. Apabila di sini anaknya terdaftar di BKKBN dan terdaftar sebagai anak yang berpotensi stunting, maka di sini akan mendapatkan bantuan yang non tunai berupa daging dan telur ayam.
Nah, di mana untuk bantuan ini pun disalurkan tidak lama setelah bansos beras 10 kilogram disalurkan, lalu bantuan yang telur daging ayam ini pun mengikuti untuk penyalurannya. Nah, di sini sudah kita lihat di beberapa daerah ini sudah masuk di tahap yang ketiga, dan tentu saja jika tahap 3 ini selesai, maka ini sesuai dengan juknis ataupun surat perintah bahkan anggaran ya teman-teman. Karena anggarannya memang cukup di 3 bulan saja penyaluran bantuan sosial di sini. Nah, maka dari itu untuk bantuan ini jika anggarannya sudah selesai dan tidak ada penambahan anggaran lagi, lalu juga tidak ada kebijakan baru lagi untuk menyalurkan bantuan sosial ini, maka bantuan ini pun tidak akan diperpanjang. Tetapi tentu saja kita berharap untuk bantuan-bantuan yang bermanfaat seperti ini mudah-mudahan selalu diperpanjang ya teman-teman, dan mudah-mudahan diberikannya itu memang kepada KPM yang tepat sasaran supaya memang bisa bermanfaat secara optimal di keluarga yang memang benar-benar membutuhkan. Karena di sini untuk bantuan sosial memang ada beberapa target yang dianggap tidak layak untuk menerimanya, bahkan sampai Menteri Sosial itu menidaklayakkan ada 5,8 juta keluarga penerima manfaat. Jadi ada data KPM, keluarga penerima manfaat bantuan, yang dihapuskan datanya sebagai calon penerima bantuan lagi. Jadi untuk KPM yang namanya dicoret dari daftar tersebut, maka tidak akan mendapatkan bantuan sosial lagi, entah itu bantuan sosial yang reguler maupun bantuan sosial yang non-reguler. Yang reguler itu contohnya seperti PKH, BPNT ya teman-teman. Nah, lanjut untuk yang non-reguler itu seperti bantuan pangan ya yang berupa beras 10 kilogram dan juga telur dan daging ayam. Nah, kita nanti akan update lagi informasi yang baru terkait bantuan-bantuan sosial lainnya juga yang akan dicairkan dalam channel ini. So, pastikan teman-teman subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini agar tidak ketinggalan informasi penting di program bantuan pemerintah. Karena tentu saja jika ada bantuan yang selesai disalurkan, tidak menutup kemungkinan akan ada bantuan lainnya yang muncul yang akan disalurkan lagi. Dan nanti jika memang ada, langsung kita update informasinya, langsung kita share informasinya ke teman-teman semua. Nah, oke sobat, sekian informasi dari saya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk sobat semua, dan saya akhiri dalam kesempatan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam kesempatan video selanjutnya.